Halo, salam sehat semua sahabat channel YouTube Sadi Prani. Apa kabar semua? Semoga semua sehat bahagia ya. Gimana, sudah jalan sore? Sore hari ini saya juga suka jalan sore, dan kali ini saya memilih suatu tempat yang sangat spesial. Di belakang saya adalah areal persawahan. Jadi banyak orang yang sengaja datang ke tempat ini untuk menikmati suasana yang sangat indah, sangat sejuk dan begitu menginspirasi ya. Jadi suasana yang ini luar biasa. Saya ingin berbagi satu cerita buat semua sahabat di channel ini ya. Kali ini saya kasih judul menyembuhkan diri dengan keyakinan ya. Saya akan mengawali sharing saya dengan sebuah statement yang mungkin sahabat sudah sering sekali mendengar ya. Statement ini berbunyi, you can change your biology by change your beliefs. Jadi kamu bisa merubah tubuhmu dari sakit menjadi sehat, dari sedih menjadi bahagia dengan merubah keyakinanmu ya. Satu statement lagi yang terkait yaitu your mind and body is connected. Jadi antara tubuh dan pikiran itu saling terkaitan ya. Pergerakan pikiran itu bisa mempengaruhi kondisi tubuh. Begitu juga sebaliknya, pergerakan tubuh juga bisa mempengaruhi kondisi pikiran kita. Nah, karena itulah banyak sekali pengobat, terutama di pengobatan timur ya, mereka menyadari itu dan mereka berusaha membuka satu pintu kesembuhan itu dengan menggunakan banyak kunci ya, baik itu kunci pendekatan dari fisik, dari mental, dari emosional dan dari spiritual ya, karena mereka menyadari satu pintu kesembuhan tidak bisa hanya dibuka dengan satu kunci, harus keseimbangan dari semua kunci yang saya sebutkan tadi. Nah, berbicara kondisi tubuh fisik, memang secara natural tubuh ini bisa lelah, bisa letih, atau karena usia bisa juga menua. Jadi itu sangat natural. Tubuh itu bisa sakit secara fisik. Tetapi yang perlu menjadi PR buat kita semua, apakah secara mental kita juga harus sakit atau dalam tanda kutip harus menderita, gitu ya? Itu yang harus menjadi PR. Di luaran kebanyakan orang sakit itu menderita, tetapi ada juga orang sakit yang tidak menderita gitu. Jadi sakit itu adalah faktor fisik ya, menderita itu adalah faktor mental. Nah, mungkin secara fisik kita tidak bisa menghindari tubuh ini menua seperti tadi karena proses natural, tetapi apakah kita menderita itu adalah keputusan dari kita masing-masing, karena itu adalah faktor mental. Nah, sayangnya manusia itu pikirannya cenderung berfokus pada hal-hal yang negatif. Nah, kalau kita berbicara tentang sakit, pasti fokusnya ke hal-hal yang jelek-jelek gitu kan. Jangan-jangan nanti saya begini, lah jangan-jangan nanti saya begitu gitu. Sebenarnya akan lebih baik kalau kita bisa mengarahkan fokus kita itu ke hal-hal yang lebih positif, sehingga kita bisa hidup lebih bahagia gitu ya. Saya kasih contoh misalkan nih, ketimbang kita berpikir kenapa saya sakit, kalau kita sering bertanya kenapa saya sakit, itu biasanya pembenaran terhadap penderitaan kita ya. Lebih baik kita berpikir bagaimana ya caranya saya untuk menjadi sehat gitu. Itu harusnya itu yang menjadi pertanyaan yang sering kita ulang. Kalau kita berpikir bagaimana sehat, jadi akhirnya fokus kita lebih ke oke, nutrisi apa ya sekarang yang harus saya konsumsi gitu, atau pola hidup seperti apa ya yang harus saya jalani sekarang sehingga saya akhirnya lebih sehat gitu. Atau fokus kita lebih ke bagaimana kalau nanti saya sehat gitu. Kalau saya sehat, oh saya bisa main dengan anak-anak, misalkan seperti saya bisa melayani suami, atau saya bisa berbagi dengan banyak orang, seperti itu.
Atau fokus kita bisa kita alihkan ke lebih bersyukur ya, apa hal-hal kecil yang bisa kita syukuri setiap harinya, ketimbang kita lebih fokus ke mengeluhnya ya, kan kondisi yang sekarang itu akan lebih meningkatkan keyakinan kita. Nah, satu lagi misalkan kita arahkan fokus kita lebih ke memaknai ya, memaknai apa yang terjadi, memaknai apa yang hikmah yang bisa kita petik dari kondisi kita sekarang ini begitu. Nah, itu penting sekali ya teman-teman. Berbicara mengenai memaknai kondisi sakit, saya teringat sebuah video yang pernah saya saksikan. Ini kisah nyata ya. Video ini menceritakan ada sebuah rumah sakit di sana itu khusus penderita kanker ya, penderita kanker. Nah, rata-rata di sana orang-orangnya hopeless gitu ya. Jadi banyak kekecewaan, kesedihan, murung gitu. Jadi menyendiri, nggak mau ketemu dengan siapapun, rata-rata begitu. Tapi di sana diceritakan ada seorang ibu ini bernama Ibu Matoy ya. Ibu Matoy ini dia juga divonis oleh dokter menderita kanker, dan dia juga divonis hidupnya tidak lebih dari 2 tahun. Tapi apa yang dilakukan oleh Ibu Matoy ini? Nah, Ibu Matoy ini dia di samping tetap menjalankan terapi atau berobat untuk mengatasi kondisi fisiknya. Jadi dia mengambil anak-anak jalanan ya, anak-anak di jalanan itu dia ajak ke rumah, dia rawat di rumah gitu. Dia juga putuskan untuk mengambil beberapa anak-anak yang menderita sakit polio, lalu dia ajak ke rumah, diajarin untuk mulai bisa jalan ya. Jadi luar biasanya Ibu Matoy ini, dia bisa merubah rasa kecewanya, rasa dendamnya, rasa marahnya ya, rasa penolakannya di awal dengan sakit yang dia alami itu, dengan penerimaan akhirnya dia bisa memaknai kondisi yang dia alami sekarang. Jadi Ibu Matoy dia bisa melewati kesehariannya dengan bermain dengan anak-anak ya. Dia bisa gembira sambil bermain musik dengan anak-anak asuhnya. Sekali waktu diceritakan di video itu, dia juga pergi ke pantai gitu ya, berenang di pantai bersama anak-anaknya. Jadi Ibu Matoy akhirnya bisa melewati kehidupannya dengan lebih bahagia begitu, karena dia senang dengan anak-anaknya itu. Nah, itu cerita yang saya katakan tadi, ketika kita bisa memaknai ini sehingga kita bisa, dan fokus kita alihkan ke hal yang lebih positif, jadinya kita bisa hidup lebih bahagia walaupun secara fisik kita sakit tadi ya. Nah, di cerita itu juga diceritakan bahwa Ibu Matoy bisa hidup lebih panjang dari yang divonis oleh dokter, karena memang secara natural ketika kita bahagia, kita gembira ya, mungkin teman-teman juga sudah tahu ya, hormon-hormon kesembuhan itu jadinya dalam tubuh kita bisa lebih aktif itu ya. Semoga cerita saya kali ini menginspirasi sehingga teman-teman bisa lebih semangat, sehingga punya keyakinan yang lebih tinggi, sehingga kalau tubuh kita mungkin bisa sakit, tetapi kita bisa memutuskan mental kita tetap untuk dalam kondisi bahagia ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang sudah punya Pharas, saya selalu sering minta untuk praktekkan ya, ketika teman-teman membalur tubuh dengan Pharas, karena Pharas ini adalah minyak yang natural memang dari alam. Jadi energi alamnya akan sangat terasa ketika kita membalur ya. Apalagi ketika kita membalur seperti tadi, fokus kita arahkan ke lebih positif, lebih bersyukur. Jadi lebih memaknai, proses pembaluran juga akan lebih maksimal hasilnya, dan kita bisa lebih nyaman dalam terapi bersama Pharas gitu ya. Oke, saya ucapkan terima kasih teman-teman sudah mendengar sharing saya dari awal tadi gitu ya. Semoga silakan teman-teman menyimpulkan yang pada intinya siapapun bisa mengalami kondisi sakit secara fisik ya, tapi keputusan akhirnya teman-teman bisa tetap secara mental untuk lebih bahagia, itu adalah sebuah pilihan. Terima kasih ya teman-teman, semoga
kita ketemu lagi di video berikutnya. Saya mau lanjutkan jalan-jalan. Oke, silakan teman-teman juga melanjutkan jalan-jalannya. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam sehat, dadah.